itu berasal dari Tuhan kita yang menjadikan kita. Katakan amin. Dari kata omnipoten, yang maha kuasa. Maka manusia diberi potensi, artinya diberi kuasa. Dan dia tidak izinkan kita jadi yang maha kuasa, karena hanya dia yang maha kuasa, tetapi dia membagi kuasanya kepada kita. Maka itu manusia bisa begitu hebat, menciptakan apa saja, luar biasa. Nah, jadi karena roh yang diberikan Yahweh Tuhan kepada manusia, maka kita beda dengan binatang. Roh ini penting, yang tidak dimiliki oleh binatang manapun juga. Anak-anak muda, perhatikan dalam hidup kalian. Kalau potensi, kuasa, kemampuan, kelebihan, dan segalanya itu dalam diri kita tidak kita kembangkan, surga itu rugi. Sama seperti begini, dengarkan. Seandainya di Masohi ada 4 keluarga, tiba-tiba diberi hadiah, masing-masing keluarga diberi hadiah 50 miliar rupiah. Banyak atau sedikit 50 miliar itu? Banyak. Saya aja nggak pernah lihat uang sebanyak itu sampai hari ini. Nah, sudah 10 tahun keluar 4 keluarga itu masing-masing punya diberi hadiah 50 miliar rupiah. Tapi selama 10 tahun itu mereka tidak gunakan yang 50 miliar rupiah itu. 10 tahun diam. Bisa bayangkan siapa yang rugi? Betul, ngerti kata ini? Di dalam diri setiap kita ada potensi yang lebih daripada 50 miliar, lebih daripada sekian triliun rupiah, lebih daripada apapun juga nilai yang ada di dunia ini. Sebab yang maha kuasa membagikan kuasanya kepada kita. Maka itu Kejadian 1:26 jelas sekali, ketika yang maha besar menjadikan manusia, dia berfirman, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Ibu bapak saudara-saudara, itulah potensi yang sangat luar biasa. Maka itu kalau gereja, saya ingin berkata khusus kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kalau kita di gereja tidak menyadarkan jemaat di dalam dirinya ada potensi yang tak ternilai dan didiamkan begitu saja, ada orang-orang hebat di dalam gereja, anak-anak muda, anak remaja yang luar biasa potensinya, tapi sayang didiamkan potensi yang tak ternilai itu. Kenapa? Karena tidak tahu kalau dalam dirinya ada kemampuan yang hebat sekali. Saudara, di tangan saya pegang 2 alat. Yang kecil ini alat rekam, kecil sekali. Tapi di alat rekam yang kecil ini non-stop dia bisa merekam 73 jam. Sekecil ini. Jadi kalau 73 jam itu berapa hari? Ayo hitung, hampir 3 hari. Sudah 3 hari lebih ya. 24 kali 3, 60, 72. 3 hari lebih 1 jam. Sekecil ini. Berarti di dalam alat ini ada potensi yang luar biasa. Lalu yang agak besar, siapa tahu ini namanya BlackBerry. Alatnya kecil, lebih besar telapak tangan saya. Tapi saya mau beritahu saudara, BlackBerry ini ditemukan oleh orang Yunani
baru tahun 99 yang lalu dia warga negara Kanada. Nah, BlackBerry ini sebetulnya handphone, tetapi dia temukan diberi potensi yang luar biasa. Di antaranya saya belum bisa maksimal menggunakan benda ini karena terlalu hebat, kecil begini. Saudara, di BlackBerry ini salah satu kelebihannya, kalau sebelum ada BlackBerry, orang kalau mau buka email mesti punya laptop paling kecil atau punya komputer. Kalau nggak punya mesti ke warnet. Kalau toh punya komputer, punya laptop, kalau tidak punya jaringan yang namanya wifi untuk menangkal sinyal manapun juga, percuma punya laptop, nggak ada hotspot. Maaf kalau saya pakai kata-kata ini. Tapi sejak BlackBerry muncul di Masohi, kita bisa buka internet lewat barang kecil ini. Hanya dengan duduk barang sekecil ini, potensinya kita bisa melihat seluruh dunia. Di sini ada peta dunia, bukan gambar tapi foto udara. Bisa melihat sesama orang punya BlackBerry, bisa kontak kita di mana. Kalau naik mobil, di sini bisa ngikuti mobil itu sampai di mana. Maaf, walaupun saya lagi sembunyi di WC, duduk berak, kalau saya nyalakan ini dan saya buka, maka orang di Amerika bisa tahu saya ada di mana. Hebat tidak potensinya? Nah, dengarkan. Siapa yang menemukan ini? Pasti ada orang yang berpikir. Gereja Tuhan, dengarkan. Kemajuan teknologi sudah begitu hebat. Semua dimulai dari orang yang mau berpikir, mengembangkan potensinya yang luar biasa. Di samping BlackBerry, saya pakai satu alat lain lagi, namanya iPhone. Itu lebih gila lagi dalam teknologi komunikasi. Penemunya seorang namanya Steve Jobs. Sekarang dia lagi kena kanker berat, kanker pankreas. Tapi dia masih mengembangkan potensinya dalam badan kena kanker begitu luar biasa. Anak-anak muda, sekalipun kalian tinggal di terpencil seperti ini, jauh dari ibu kota Jakarta, percayalah di dalam diri kalian ada bagian dari yang maha kuasa. Katakan amin. Di dalam diri kalian ada bagian dari yang maha kuasa. Maka itu kata omnipoten, itu luar biasa. Omnanya milik Tuhan, potennya dibagi kepada kita semua. Maka itu kita punya potensi dalam hidup itu. Dan itu hanya ada di dua ayat tadi, Kejadian 1:26 dan Kejadian 2 ayat 7. Tidak di ayat yang lain. Itu yang paling jelas. Sekarang kita akan melangkah lebih jauh. Mengapa potensi kita tidak bisa berkembang? Di mana potensi itu berkembang? Kita harus tahu. Jawabannya luar biasa. Dua-dua jawabannya terletak di satu tempat. Nanti kita akan temukan. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Di mana potensi itu bisa dikembangkan? Dan bagaimana potensi itu terhalang? Ini penting sekali. Sebelum saya melangkah, saya yakinkan kepada setiap saudara. Di depan saya lihat seorang bapak gembala mencatat terus, itu bagus. Yang lain catat, saudara, ini penting. Saudara pulang, saudara pelajari betul-betul. Di dalam diri kita ada poten, jangan lupa dari kata omnipoten, yang maha kuasa.
Dia bagikan yang kuasa kepada kita, yang maha tetap milik Dia. Dia akan bagikan pada orang lain, tapi di dalam diri kita ada